Bukti kedua adalah pertobatan Paulus. Rasul Paulus adalah seorang Farisi yang merupakan aliran yang paling keras dalam agama Yahudi. Paulus awalnya adalah seorang penganiaya jemaat. Paulus awalnya menganggap bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan dan Allah sejati, tetapi adalah seorang penyesat. Kemudian setelah ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian dan naik surga di dalam kemuliaannya menunjukkan diri kepadanya, akhirnya Paulus bertobat dan memberikan kesaksian kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah sejati. Ia juga menjadi saksi mata. Seorang Yahudi yang taat adalah seorang yang menganut monoteisme radikal. Mungkin di antara banyak orang, seorang Yahudi yang taat akan menjadi orang yang paling terakhir yang akan percaya kepada subjek yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Allah sejati. Sebab apa? Sebab di dalam agama Yahudi ada ajaran yang sangat keras, yaitu dilarang percaya dan menyembah Allah lain selain Yahweh atau Yehova. Jika melanggar, maka hukumannya adalah hukuman mati. Beramai-ramai melemparnya dengan batu sampai mati. Jadi, jika Rasul Paulus yang adalah seorang Yahudi dari golongan Farisi menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sejati, pastilah karena penglihatan yang dialaminya dan pengalaman-pengalaman yang eksistensial yang dialaminya sungguh-sungguh dahsyat dan menyadarkannya siapa sebenarnya Yesus Kristus itu. Bukti ketiga bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sejati adalah kesaksian dari Allah Bapa. Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa alam semesta dan manusia adalah diciptakan oleh Allah. Konsekuensi dari ajaran ini adalah tidak ada materi, ruang, dan waktu sebelum Allah menciptakannya. Oleh karena itu, yang bisa memberikan bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sejati hanyalah subjek yang sudah ada, sudah eksis sebelum ada penciptaan alam semesta ini. Yang bisa memberikan bukti adalah subjek yang sudah ada sebelum ada materi, ruang, dan waktu. Ajaran ini juga memberikan konsekuensi bahwa sesembahan atau ilah yang mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan dan Allah, tetapi tidak bisa memberikan bukti tentang hal-hal sebelum penciptaan alam semesta, itu berarti dia tidak ada di sana sebelum penciptaan alam semesta. Itu berarti dia hanyalah ciptaan, bukan Tuhan dan Allah yang sejati. Pada saat Yesus dibaptis, terdengarlah suara Allah Bapa dari surga yang berkata, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Markus 1 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Kemudian pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, juga terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Matius 17 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Rasul Petrus menjelaskan bahwa suara dari surga itu adalah sebuah kesaksian yang sangat terhormat dan mulia dari Allah Bapa bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sejati. 2 Petrus 1 ayat 16b sampai dengan ayat 18. Alkitab mengajarkan bahwa Allah Bapa, Sang Firman Allah, dan Roh Kudus sudah ada sebelum ada penciptaan alam semesta ini. Oleh karena itu, Allah Bapa pula lah yang bisa dan layak untuk memberikan bukti siapa Yesus Kristus itu sebenarnya.
Sepanjang sejarah kehidupan dan sepanjang alam semesta ini, kesaksian semacam itu diberikan Allah Bapa hanya kepada satu orang saja, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang telah bersaksi tentang aku. Yohanes 5 ayat 31 dan ayat 37. Sangat berkaitan dengan bukti ketiga ini adalah bukti keempat, yaitu kesaksian Yesus Kristus sendiri. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah inkarnasi dari firman Allah. Dia adalah Tuhan dan Allah sejati. Dia sudah ada sebelum penciptaan, dan melalui Yesus Kristuslah Allah menciptakan alam semesta ini dan juga menciptakan manusia. Yesus Kristus dengan mulutnya sendiri mengklaim bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah di perjanjian lama. Mesias yang datang dari surga untuk mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu klaim yang keluar dari mulut Yesus Kristus sendiri. Markus 14 ayat 61 sampai dengan 62. Namun ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya lagi kepadanya, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang dengan awan-awan di langit." Dengan mengklaim bahwa dirinya adalah Mesias yang dijanjikan Allah di perjanjian lama, berarti Yesus dengan mulutnya sendiri mengklaim bahwa dia adalah Tuhan dan Allah sejati. Mengapa demikian? Pertama, yang ada di surga hanyalah Tuhan saja, hanyalah Allah saja, selain para malaikat. Jadi, kalau Yesus mengklaim bahwa ia adalah Mesias yang datang dari surga, itu maksudnya adalah Yesus mengklaim bahwa ia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Kedua, dengan mengklaim bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah di perjanjian lama, datang untuk mati disalibkan, maka itu berarti dengan mulutnya sendiri Yesus mengklaim bahwa dia adalah Tuhan dan Allah sejati. Sebab hanya Allah itu sendiri yang bisa dan yang layak untuk menjadi Mesias dan yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Kalau Yesus Kristus bukan Allah sejati, maka dia tidak akan pernah layak untuk menjadi kurban pengganti, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Mengapa demikian? Sebab jika Yesus Kristus bukan Tuhan dan Allah sejati, maka dia pasti ternoda oleh dosa dan menjadi kurban yang cacat, dan juga tidak akan pernah bisa bangkit dari kematian dengan kuasanya sendiri. Pengorbanannya pasti tidak akan diterima oleh Allah Bapa. Itulah pula sebabnya di dalam doanya sebelum ia ditangkap untuk disalibkan, Yesus berdoa dan mengatakan, "Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada." Yohanes 17 ayat 5. Bukti yang kelima adalah kebangkitan Yesus dari kematian. Klaim Yesus Kristus bahwa dia adalah Tuhan dan Allah sejati, bahwa dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, dan juga pencipta manusia, adalah sebuah klaim yang besar dalam agama Yahudi. Agama Yahudi mempercayai bahwa jika perkataan seseorang yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang salah, perkataan yang jahat, perkataan yang menghujat Allah,
maka perkataan orang itu tidak akan didengarkan oleh Allah. Mazmur 5 ayat 5. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan pada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Tetapi faktanya adalah setelah mati selama 3 hari, ternyata Yesus bangkit dari kematian dengan kuasanya sendiri. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian menjadi bukti nyata bahwa seluruh klaim dan ajaran yang dibuat oleh Yesus adalah benar dan berkenan kepada Allah, termasuk klaimnya bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah sejati. Kebangkitan Yesus menjadi bukti bahwa pengorbanannya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia adalah diterima oleh Allah. Kebangkitan Yesus menjadi bukti bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, ada 3 hal yang dapat kita simpulkan. Pertama, iman tanpa bukti adalah berbahaya, yaitu bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Iman tanpa bukti adalah sebuah kepercayaan yang buta. Kesimpulan kedua, kepada setiap sesembahan atau subjek yang mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan dan Allah, layak kita mintakan bukti bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah. Layak kita mintakan bukti bahwa Dia sudah ada sebelum ada materi, ruang dan waktu, sebelum ada penciptaan langit dan bumi serta manusia. Dan setiap sesembahan atau subjek yang tidak mampu memberikan bukti, maka patut diduga bahwa dia bukan Tuhan dan Allah sejati. Kesimpulan ketiga, Yesus adalah Tuhan dan Allah sejati. Buktinya adalah, pertama, ada saksi mata yang melihat Yesus Kristus dalam kemuliaannya, baik ketika dia belum berinkarnasi menjadi manusia maupun setelah dia naik ke surga. Kedua, pertobatan Paulus. Ketiga, kesaksian yang diberikan oleh Allah Bapa. Keempat, kesaksian dari Yesus Kristus sendiri. Dan kelima adalah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Itu adalah bukti bahwa klaim Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah sejati adalah benar adanya. Demikian saudara penjelasan dari saya. Marilah kita terus mendorong diri kita untuk rajin membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua.